Irama kumandang azan membelah kawasan Peneleh, Surabaya. Sebuah kawasan pemukiman padat di Kota Pahlawan. Kawasan yang terletak di sebelah timur kota Surabaya ini dulunya pusat perkembangan agama Islam. Dan Masjid Jami Peneleh salah satu bukti sejarahnya. Masjid Jami Peneleh dibangun oleh Ali Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Ampel, salah satu wali songo penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Pada abad ke-14, Sunan Ampel menetap di Kampung Peneleh dan mendirikan surau kecil atau musola. Di tempat itulah Sunan Ampel menyebarkan agama Islam kepada warga sekitar. Perjalanan beliau dari Trowulan menuju ke Ampel Dento itu dari Mojokerto, beliau datang melewati dari jalur sungai, mampir beliau di daerah Kembang Kuning, di mana di situ ada orang tua dari beliau yaitu Ibu Karima. Setelah itu perjalanan dilanjutkan sampai di daerah Peneleh ini. Beliau melihat bahwa di sini ada komunitas orang-orang Muslim yang tersisihkan dari kehidupan, karena beliau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di daerah sini untuk menyampaikan, yaitu menyampaikan syariat Islam, sehingga beliau membutuhkan satu tempat untuk melaksanakan syiar daripada agama itu. Dan beliau membangun suatu tempat yang merupakan cikal bakal daripada nantinya akan menjadi Masjid Jami Peneleh ini. Meski sudah mengalami beberapa renovasi, bangunan di dalam Masjid Jami Peneleh masih asli. 10 tiang penyangga dari kayu jati masih terpancang kuat, menggambarkan kekuatan 10 malaikat. "25 nama nabi juga dituliskan pada jendela bagian atas bangunan. Kemegahan masjid semakin terpampang. Bentuk bangunan masjid yang berdiri di atas lahan seluas 950 meter persegi ini juga terbilang unik. Jika diamati, bagian dalam bangunan masjid seperti perahu terbalik. Selain pada bentuk bangunan dan ornamennya, Masjid Jami Peneleh juga memiliki keistimewaan lain. Di antara salah satunya adalah untuk beduk. Beduk ini didapat dari barang benda yang tersangkut di depan, yaitu Sungai Kalimas yang terdapat di situ, yang tersangkut dan dibawa oleh masyarakat untuk ditaruh di Masjid Ampel. Ternyata di sana dicoba beduk tersebut tidak berbunyi nyaring. Begitu juga dibawa ke Masjid Kemayoran, begitu juga tidak berbunyi nyaring. Akhirnya dikembalikan lagi di Masjid Jami Peneleh ini dan dibunyikan ternyata nyaring. Mungkin kata orang Surabaya adalah jodohnya itu di Masjid Jami Peneleh ini. Kalau masalah jam melihat waktu, yaitu yang dinamakan pencet, itu adalah
jam yang menunjukkan waktu sholat atas terjadinya itu dilihat dengan fenomena alam, yaitu dengan melihat sinar matahari. Jadi apabila waktu sholat itu bisa dilihat dengan bayangan yang terdapat dalam gambaran yang ada dalam pencet itu sendiri. Meski Masjid Peneleh kini tenggelam oleh padatnya pemukiman, namun kehidupan syiar agama Islam masih terus berjalan. Dan untuk menghidupkan syiar-syiar tersebut, kami pengurus Takmir Masjid Peneleh mengadakan beberapa agenda. Yang pertama adalah pengajian untuk orang dewasa yang setiap harinya dilaksanakan pada waktu setelah sholat subuh. Dan yang kedua, untuk khususnya anak kecil dan remaja, itu diadakan pada waktu habis sholat asar dan maghrib. Untuk khususnya untuk ibu-ibu, biasanya diadakan setiap bulan sekali pada hari Minggu. Masjid Peneleh adalah masjid tertua di Surabaya. Namun sayang, tak semua orang mengetahuinya. Pamor Masjid Jami Peneleh masih kalah dengan Masjid Sunan Ampel dan juga Masjid Rahmat. Ya, kedepannya semakin baik, semakin bagus. Semoga dilestarikan. Soalnya ini kan ya kayak seperti Masjid di Ampel gitu. Harapan kita bagaimana untuk memajukan dan inovasi masjid. Seperti sekarang kan ada TPA sudah ada. Memang dulu-dulu ya ada anak pondok sini banyak, tetapi sudah lama mati, sekarang dibentuk lagi oleh Ketua Takmir TPA. Saat ini usia Masjid Peneleh sudah 600 tahun. Selama itulah, masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam. Sangat disayangkan jika suatu saat kehidupan syiar Islam di masjid ini hanya menjadi sebuah cerita yang tersimpan rapi dalam buku sejarah. Dewi Anggra, Rizky Zulfi Anwar melaporkan untuk NET.